Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah kepada negara. Putusnya akses jalan utama di Kabupaten Kayo Luas Aceh mengharuskan para warga berjalan kaki ke pusat kota menjual hasil panennya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Lantas seberapa cepat penanganan di Aceh Tamiang mampu menjawab kebutuhan warga terdampak? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa diperlukan percepatan penanganan bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Hal ini dilontarkan ataupun disampaikan oleh Mendagri karena melihat bagaimana situasi di lapangan yang menurutnya wilayah tersebut merupakan wilayah ataupun daerah dengan skala kerusakan terdampak terparah. Lantas bagaimana penanganan bencana dan juga rehabilitasi dan juga rekonstruksi di wilayah Aceh? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Selain itu akan kami hadirkan pula untuk Anda pantauan dari sejumlah titik dalam rangka libur Natal dan juga Tahun Baru. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sekitar 30 rumah warga di Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara tertimbun material longsor yang turun dari perbukitan melalui Sungai Aek, Doras, hingga menutup hampir setengah rumah, bahkan mencapai atap pasca banjir pada 25 November lalu. Ya, beginilah kondisi permukiman di Jalan Kornel Simanjuntak, Kelurahan Huta, Tonga-Tonga. Rumah-rumah warga tertimbun material longsor yang menyeret tanah dan batu dari perbukitan hingga mengeras menjadi dataran. Tingginya timbunan tanah menutup hingga hampir setengah bangunan dan mencapai atap rumah warga. Setidaknya 30 rumah dilaporkan tertimbun material longsor. Hampir 1 bulan sejak kejadian bencana menerjang, puluhan rumah tersebut masih belum tampak tersentuh kembali. Kendati pemerintah setempat sudah melakukan normalisasi kepada aliran Sungai Aek Doras. Sementara itu pemirsa, sudah hampir 1 bulan pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Aceh Tamiang, hingga kini akses warga di Kampung Lubuk Sidup Aceh masih sulit akibat putusnya jembatan utama. Jembatan Lubuk Sidup merupakan akses penghubung antara Kampung Lubuk Sidup dan Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang. Untuk menyeberangi sungai, warga saat ini hanya mengandalkan transportasi perahu dan setiap orang dikenakan biaya sekitar Rp10.000 sekali menyeberang. Kondisi ini dinilai warga sangat menyulitkan, terutama bagi warga yang harus beraktivitas setiap harinya ke Kecamatan Bandar Pusaka. Selain akses jalan, warga juga mengeluhkan pasokan listrik yang hingga kini masih padam. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan Lubuk Sidup Aceh agar akses transportasi dan kehidupan warga dapat kembali normal. Meskipun terkena dampak bencana yang melanda Aceh Timur, jurnalis TV One Ilham Zulfikar tetap melaksanakan tugas jurnalistiknya untuk menyampaikan berita. Ya,
Rumah Ilham di Desa Gampong, Jawa, Kecamatan Idi Rayek, Kabupaten Aceh Timur Aceh terendam banjir hingga 1 meter lebih. Ilham Zulfikar, seorang jurnalis TV One wilayah peliputan Aceh Timur, tidak pernah lelah dalam menyampaikan informasi bencana yang melanda di wilayahnya. Sejak bencana terjadi pada 26 November 2025 lalu, Ilham harus keluar rumah meninggalkan keluarganya untuk mencari berita hingga menerobos ke daerah-daerah yang terisolir. Hujan, banjir, dan tebalnya lumpur tidak lagi menjadi hambatan untuknya. Ilham terus bekerja mengambil video dan mewawancarai narasumber sebagai tugas peliputannya di Aceh Timur. Tidak hanya itu, Ilham pun berjibaku dengan waktu untuk mencari aliran listrik dan sinyal internet untuk mengirimkan hasil peliputannya ke Jakarta. Di lokasi bencana, kerap kali ia menemukan warga yang masih trauma dan belum makan berhari-hari. Dengan suasana kebatinan itulah yang membuat Ilham semangat untuk menyampaikan pesan dari masyarakat korban bencana. Mirisnya di saat saya tiba di sana, saya melihat situasi umat dalam keadaan porak-poranda dan tidak baik-baik saja. Dan tepatnya pas malam hari saya di sana, saya merasakan langsung bahwasanya suram di situ bagaikan kota mati, sehingga daya tarik untuk melakukan peliputan ini lebih kuat dan ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya memang di Aceh Tamiang ini adalah salah satu daerah yang sangat parah, karena mengingat sudah 7 hari masyarakat di daerah ini tidak mengonsumsi makanan. Siapa yang menyangka di tengah liputan dan pemberitaan bencana di layar kaca, Ilham pun merupakan korban bencana dahsyatnya banjir dan longsor di Aceh Timur. Rumah Ilham terendam hingga 1 meter lebih, bahkan keluarganya pun harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dari Aceh Timur dan Aceh Tamiang Aceh, Ilham Zulfikar, TV One, mengabarkan. Putusnya akses jalan utama pada 9 desa di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues mengharuskan para warga berjalan kaki ke pusat kota untuk menjual hasil panennya. Mereka harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk menjual hasil panen yang nantinya akan ditukar dengan sembako. Kapolres Gayo Lues, Hirowo, mengajak seluruh warga agar dapat membantu menampung hasil bumi para warga yang terdampak banjir bandang. Hal ini dilakukan guna mempercepat perputaran ekonomi bagi warga yang terdampak. Ini adalah hasil dari inisiatif untuk membeli, jadi masyarakat tidak perlu lagi berjalan jauh untuk menjual hasil ini ya. Ada sini uang. Ini bisa pulang terus. Tapi dibeli. Dia seluruhnya nih. Proses pembersihan pesantren Darul Mukhlisin yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang terus dilaksanakan secara cepat. Sejak pagi hari, puluhan alat berat telah diturunkan ke lokasi pesantren untuk membersihkan tumpukan kayu gelondongan. Kayu-kayu berukuran besar yang berada di halaman pesantren ditarik keluar menggunakan alat berat. Petugas terpaksa melakukan pemotongan kayu menggunakan gergaji mesin sebelum kemudian diangkut oleh alat berat untuk mempermudah proses evakuasi dan mempercepat pembersihan. Lantas bagaimana kondisi terkini setelah kejadian bencana di Sumatera? Telah bergabung bersama kami rekan-rekan Rindi Salsabila yang berada di Bukit Tinggi Sumatera Barat dan juga ada Alvin Saputra yang berada di Aceh Tamiang Aceh. Pertama kita akan menyapa Alvin terlebih dahulu. Alvin, perkembangan apa saja yang terjadi sehari ini di Aceh Tamiang Aceh? Silakan.
Ya baik, Windy, Tiara dan juga pemirsa, pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh pada beberapa waktu yang lalu, saat ini memang memasuki hari keempat untuk pondok pesantren dari Darul Mukhlisin yang berada di Kampung Tanjung Karang ini sedang proses dibersihkan, karena sebelumnya dari pesantren sendiri memang dipenuhi oleh kayu gelondongan pasca terjadinya banjir bandang. Dan untuk update situasi terkini bisa saya lihatkan di belakang Anda, pemirsa. Inilah kondisi sementara karena dari para pekerja ataupun alat berat ini sedang istirahat sementara, dan untuk pembersihan sendiri nantinya akan dilanjutkan kembali pada pukul 7 atau setengah 8 malam, yang dimana memang untuk pembersihan pesantren ini akan terus dilakukan hingga malam nanti, hingga pukul 12 malam nanti, yang dimana untuk pembersihan ini memang terus dikebut karena memang ada arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ingin pesantren ini segera dibersihkan dari sisa kayu-kayu gelondongannya, yang dimana untuk pembersihan ini dilakukan dengan puluhan alat berat mulai dari beko hingga bulldozer yang dikerahkan di pesantren ini. Dan untuk sisa kayu memang saat ini sudah mulai sedikit karena dari kayu-kayu lainnya sudah dibawa keluar pesantren, ditaruh di lahan kosong. Nantinya untuk kayu memang ditaruh di lahan kosong dekat pesantren, dan nantinya karena kayu berukuran cukup besar, nantinya untuk kayu sendiri akan dipotong-potong menggunakan gergaji mesin karena ukurannya yang cukup besar. Dan memang untuk pengerjaan ini akan terus dikerahkan agar nantinya pesantren sendiri bisa bersih dari kayu gelondongan dan mungkin nanti akan bisa digunakan kembali oleh para santri-santri. Sementara Windy, Tiara, untuk informasinya kembali ke studio. Baik, kita bergeser ke Bukit Tinggi. Sudah ada Rindi di sana. Rindi, seperti apa kondisi di Bukit Tinggi hari ini? Karena sebelumnya diinformasikan hujan deras terus mengguyur ya beberapa waktu belakangan ini. Malam Tiara, Windy dan juga pemirsa. Memang beberapa waktu hari ini dari daerah Sumatera Barat ini kerap diguyur oleh hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi begitu. Namun untuk malam ini beruntung memang untuk di Kota Bukit Tinggi tidak terjadi hujan alias cerah berawan. Namun tadi ketika sore hari dan juga siang hari untuk di Kabupaten Agam, tepatnya di Balingka, Ampek Koto, Sumatera Barat ini sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Lalu terkait bagaimana update penanganan bencana di Sumatera Barat pasca kurang lebih 4 pekan terjadinya bencana banjir bandang dan longsor, memang dari pemerintah Kabupaten Agam ini memutuskan untuk memperpanjang status masa tanggap darurat selama 14 hari, yakni dari tanggal 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Adapun perpanjangan masa tanggap darurat ini diputuskan karena memang ada banyak sekali kegiatan terkait penanganan pasca bencana yang belum selesai, yang mana diantaranya adalah membersihkan material sisa-sisa longsor dan juga banjir bandang yang terjadi pada November 2025 lalu begitu. Dan terkait bagaimana pencarian korban, pemerintah Kabupaten Agam pun memutuskan untuk menghentikan seluruh proses pencarian korban. Ini pun juga atas dasar persetujuan dari pihak keluarga, karena dari pihak keluarga sudah mengaku mengikhlaskan keluarganya yang menghilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam pada akhir November lalu. Dan Tiara, Windy dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk di Jalan Si Cincin Malalak, yang mana tadi kami sempat melihat ke sana bahwa di sana perbaikan infrastruktur sudah mulai diberlakukan, yakni pembukaan Jalan Si Cincin Malalak. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila yang mengabarkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan sebelumnya ada Alvin Saputra yang mengabarkan dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Gereja Katedral Jakarta sore ini. Dalam kunjungannya, Kapolri memastikan pengamanan Misa Malam Natal 2025 di Gereja Katedral berjalan dengan baik. Jenderal Listio Sigit bersama pejabat Menteri Kabinet Merah Putih, Menko Polkam Jamari Caniago, Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan juga Panglima TNI Agus Subianto mengunjungi Gereja Katedral Jakarta. Pejabat yang hadir sempat menyapa jamaat yang akan menjalani misa malam Natal. Kapolri memastikan pengamanan akan terus dilakukan dari malam Natal hingga pergantian tahun.
Ratusan ribu personel dikerahkan ke seluruh objek vital termasuk gereja. Presiden bahwa kita diminta untuk memberikan pelayanan terkait dengan operasi Nataru yang di dalamnya kita mengamankan masyarakat yang mudik, kemudian masyarakat yang melaksanakan misa ibadah Natal, dan juga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pergantian tahun. Polri saat ini menurunkan kurang lebih 147.000 personil gabungan, dan kemarin juga kami melaksanakan apel bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain seperti Banser, dan kemudian kami juga mengajak Kokam untuk ikut bersama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan khususnya di gereja-gereja yang melaksanakan perayaan Misa Natal. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah kepada negara. Informasi tersebut akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah kepada negara. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nilai 6,6 triliun rupiah ditumpuk di lobi gedung Jampitsus Kejagung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang rampasan dan denda administratif ini secara simbolik. Uang berasal dari penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5, penyerahan denda administratif oleh Satgas PKH, dan penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Turut hadir dalam acara ini para Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Kehutanan, serta Raja Juli Antoni. Dalam pidatonya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan apresiasinya. Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Pemirsa, goda korupsi masih terus menjerat kepala daerah. Di penghujung tahun 2025 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menciduk Bupati Bekasi, Ponorogo, serta Lampung Tengah. KPK membongkar praktik jualan kuasa para bupati itu, mulai dari ijon proyek hingga jualan jabatan yang total nilai suapnya mencapai miliaran rupiah. Selengkapnya dalam Ulas Utas.
Belum genap setahun menjabat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang sudah digelandang ke Gedung Merah Putih setelah kena operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ade Kuswara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Ada 2 tersangka lainnya, yaitu HM Kunang, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, yang juga merupakan ayah kandung Ade Kuswara. Serta 1 orang dari pihak swasta bernama Sarjan sebagai penyuap. Mereka main proyek dengan modus ijon atau pemberian suap di muka sebelum proyek berjalan. Setelah dilantik ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada. Gitu ya. Ade Kuswara diduga menerima uang suap hingga 9,5 miliar rupiah dengan perantara ayahnya HM Kunang. Sepanjang tahun 2025, ia juga diduga mendapat aliran dana siluman dari sejumlah pihak yang totalnya mencapai 4,7 miliar rupiah. Hingga kekayaannya total menembus 79 miliar rupiah. Politikus PD Perjuangan yang menjadi bupati termuda di usia 31 tahun itu semestinya bisa punya karir politik yang moncer. Namun sayang, goda korupsi lebih kuat menyeretnya. Sebelumnya, sejumlah bupati juga dicokok dalam OTT KPK. Pada 8 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko dalam kasus suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD Harjono, dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Ponorogo. Kemudian pada 10 Desember, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Mengapa tindak korupsi masih terus lekat dengan kepala daerah? Yang menyebabkan korupsi adalah political corruption-nya. Yang menyebabkan korupsi adalah justru partai politiknya yang membebani para calon kepala daerah dengan biaya politik yang tinggi. Ya, khususnya tadi terkait dengan mahar, sehingga kepala daerah terpilih begitu mereka duduk di kursi jabatan, mereka langsung memutar otak bagaimana segera mencari sumber pendanaan untuk mengembalikan modal, itu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan akumulasi kekayaan yang akan digunakan untuk pertandingan berikutnya, baik di tempat yang sama atau tempat yang berbeda. Biasanya mereka akan naik level. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontestasi pilkada menyedot ongkos politik yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Nominal itu tentu saja tak sebanding dengan pendapatan resmi atas jabatan kepala daerah. Kalau kita lihat catatan dari KPK dan Kemdagri misalnya, untuk membiayai ongkos politik di level pilkada itu mulai dari 20 miliar sampai dengan 100 miliar, tergantung dengan populasi daerahnya dan juga lokasi konstituensinya di mana. Sementara kalau kita lihat ya, benefit ataupun gaji yang diterima oleh bupati, wali kota atau gubernur tidak akan mungkin bisa menutupi ongkos politik ya selama pilkada tersebut. Jadi dari sini saja bisa kita lihat ada peluang ya, interest atau kepentingan dari bupati, wali kota ataupun gubernur untuk bisa mencari ya secara kreatif sumber-sumber pendanaan politik untuk bisa menutupi ongkos politik pilkada. Ya, para bupati atau kepala daerah pun lantas seperti bergerilya mengumpulkan modal untuk memupuk karir politik. Mereka nekat menjalankan praktik kotor,
jual kuasa. Mulai dari main ijon proyek hingga jual jabatan di lingkungan Pemda. Yang menjual kewenangan yang dimiliki, yang pertama terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya, misalnya dengan sistem ijon. Sistem ijon ini ya, ini ada sistem ijon ini termasuk di Bekasi ini ya. Ini kan proyeknya bisa dikatakan belum ada, seperti di kasus Sumatera Utara. Proyeknya belum ada, sudah dijual duluan paket-paketnya kepada penawar tertinggi dengan memberikan potongan sebesar biasanya 5-15% sebagai bentuk kickback agar mereka diberikan proyek. Itu yang pertama ya, jualan proyek. Yang kedua, jualan jabatan. Ya, bagi para birokrat yang ingin menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintah daerah, apakah kepala organisasi perangkat daerah, ataukah misalnya kepala UPT, atau bahkan level kepala sekolah, itu harus setor sejumlah uang kepada kepala daerahnya. Rentetan kasus korupsi yang menjerat para bupati lagi-lagi menjadi alarm keras untuk benar-benar mencegah korupsi yang nyatanya masih tumbuh sangat subur. Harusnya sekarang assessment, nah kembali lagi, assessment kepala daerah itu dilakukan pada tingkatan secara periodik. Secara periodik itu apa? Mungkin setahun, 2 tahun dan sebagainya. Paling tidak kalau assessment oleh pimpinan atasan itu akan mencegah terjadinya keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan menyalahgunakan keuangan, keinginan-keinginan untuk melasi, keinginan-keinginan untuk pemerasan terhadap proyek-proyek yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini memang tidak hanya setahun 2 tahun, tapi asesmen yang bertahap. Dengan demikian pengawasan-pengawasan dari internal, pengawasan eksternal, pengawasan sebagai bentuk kelembagaan itu sudah menjadikan suatu cara mencegah. Tentu saja peran partai politik juga sangat vital untuk memupus lahirnya kepala daerah koruptor. Partai politik harus benar-benar melahirkan sosok pemimpin daerah yang tak hanya mengandalkan popularitas dan isi tas, tapi yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut Tito, Aceh Tamiang membutuhkan perhatian khusus karena tingkat kerusakan dan kompleksitas dampaknya lebih berat dibandingkan daerah terdampak lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberi arahan kepada Forkopimda Aceh Tamiang Senin kemarin. Tito menjelaskan bencana ekologis ini dipicu curah hujan tinggi yang diperparah oleh alih fungsi lahan dan kerusakan hutan. Dampaknya meluas hingga 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menambahkan sejak hari pertama bencana, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga. Lantas, seberapa cepat penanganan di Aceh Tamiang mampu menjawab kebutuhan warga terdampak dan sejauh mana pemerintah mengevaluasi alih fungsi lahan serta menyiapkan langkah perbaikan ke depan? Lalu, bagaimana pemerintah memastikan koordinasi lintas lembaga berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi?
Yaitu tadi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi terkhusus untuk Kabupaten Aceh Tamiang Aceh yang dinilai merupakan wilayah terdampak paling parah dalam bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera. Langsung saja kita membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Joko Widodo yang merupakan Ketua Satgas Bencana Sumatera dari BRIN. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Joko. Selamat malam MD. Ya, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan di sebelahnya kami juga ingin menyapa sudah ada Pak Trubus Radiansyah, merupakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Trubus. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami. Ini nanti kita akan membahas bagaimana perkembangan di lapangan. Dan untuk mengetahui bagaimana menelaah pernyataan dari Mendagri, kami juga telah terhubung bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Waalaikumsalam, selamat malam Windy, selamat malam Mas Trubus, Pak Joko. Ya, Pak Wamen, langsung saja kami ingin mengetahui dari Mendagri sendiri menyatakan bahwa dari Kabupaten Aceh Tamiang ini membutuhkan perhatian khusus karena merupakan wilayah daerah yang terdampak paling parah dari bencana banjir bandang dan juga tanah longsor dari 3 provinsi di Sumatera. Nah, bagaimana Anda menelaah dan juga apa sesungguhnya yang melatar belakangi pernyataan dari Mendagri tersebut, Pak Wamen? Sesuai dengan perintah Presiden, seluruh kementerian diminta untuk secara totalitas ikut dalam proses pemulihan dalam fase tanggap darurat ini. Pak Mendagri sendiri baru saja kemarin kembali dari beberapa titik di wilayah bencana di Sumatera, termasuk di Aceh Tamiang. Seperti yang disampaikan Pak Mendagri, memang karena letak geografis Aceh Tamiang ini yang lebih rendah, kemudian juga dikelilingi oleh gunung dan memang dampaknya bisa dikatakan paling parah dibanding daerah-daerah yang lain. Ini memerlukan tidak saja peran dari pemerintah daerah di sana, ya, tetapi juga tentu dibantu oleh pemerintah pusat. Pak Mendagri sampaikan bahwa hari ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah berkoordinasi untuk memastikan yang pertama adalah pasokan pangan. Kami telah berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Pertanian untuk pasokan tambahan bantuan pangan 1.000 ton beras. Kemudian yang kedua adalah pasokan energi atau listrik. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan update di lapangan, tetapi kemarin disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa sebagian telah tersambung kembali, tetapi sebagian masih memerlukan waktu untuk kembali tersambung dengan aliran listrik begitu. Kemudian yang ketiga, ini yang juga terlihat di lapangan sangat berat, seperti yang bisa dilihat di gambar, pembersihan pemukiman, jalan-jalan, kantor-kantor juga sangat diperlukan kerjasama dengan semua karena keterbatasan personel dan alat-alat berat gitu. Jadi kalaupun bantuan darurat yang diperlukan hari ini, nah itu adalah selain pasokan pangan, juga tenaga atau personil untuk membantu membersihkan lumpur-lumpur yang daya kerusakannya luar biasa begitu. Dan di sana pun Pak Menteri menyampaikan bahwa ya kalau hujan itu becek dan lumpur di mana-mana, tetapi kalau kering dan terang itu debu di mana-mana. Jadi perlu juga bantuan untuk masker ya supaya warga bisa terlindungi dan terhindar dari dampak penyakit ISPA gitu. Kira-kira itu secara umum kondisi saat ini di Aceh Tamiang berdasarkan kunjungan Pak Mendagri. Baik, berdasarkan kunjungan dari Pak Mendagri, tapi kita ketahui bersama bahwa dari BRIN juga perwakilannya sudah juga meninjau langsung ke lokasi. Pak Joko, apa saja yang menjadi catatan dari lapangan dan juga berapa persen sesungguhnya kerusakan yang terdampak paling parah yang dimaksud di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh ini? Baik Mbak Windy, saya kebetulan memang baru kembali dari Aceh Tamiang ya, dari minggu lalu hari Kamis sampai kemudian kemarin hari Selasa kami baru kembali dan kami melihat memang
kerusakan di kota Tamiang ini bisa dikatakan 90% ya. 90%. Dan kondisinya memang benar sekali seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi ya, bahwa banyak lumpur di sana, bahkan kantor bupati juga penuh lumpur ya, dan di sana juga masih banyak mobil yang yang terbalik dan sebagainya di depan kantor bupati, ada bis juga terbalik. Kemudian yang lain juga di kantor BPBD penuh lumpur, meskipun itu menjadi posko bantuan, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan ya. Kemudian di tempat lain juga gedung DPRD juga sama, gedung Bawaslu depannya bahkan masih tergenang air, di samping penuh lumpur, sampah dan sebagainya. RSUD juga kondisinya sama, dan itu kondisinya sangat memprihatinkan. Dan terkait dengan pemukiman ya, kita lihat di sana ada kota lintang itu yang memang porak-poranda. Banyak rumah yang tinggal lantai dan fondasinya karena dinding atapnya sudah tidak tahu kemana gitu ya. Hanyut terbawa longsor. Ya, hanyut terbawa air ya. Dan kemudian di pemukiman juga banyak di kota Tamiang itu di dekat jembatan baru ya. Itu juga banyak tempat bisnis pusat kota itu ruko-rukonya di bagian bawah penuh lumpur dan semua dagangan hancur lah gitu ya. Jadi memang sangat memprihatinkan, dan memang tadi seperti disampaikan Pak Wamen juga bahwa kebutuhan makanan menjadi penting, dan itu juga yang menjadi concern BRIN ke sana ya, karena kami mengirimkan unit air siap minum. Baik. Pak Trubus, melihat pernyataan dari Mendagri sendiri bahwa ada kalimat harus memberikan perhatian khusus, sudah tepatkah langkah dari pemerintah ini? Iya, saya rasa itu sudah tepat, hanya persoalannya nanti ada konsistensi dari kebijakan itu yang penting, karena kan jujur saja ini kita ke depan juga menghadapi ada mau Nataru juga ini libur, kemudian ada puasa, sebentar lagi juga Lebaran. Jangan sampai pemerintah pusat istilahnya kendor kan dalam hal pengawasan terkait pelaksanaan dari rekonstruksi maupun rehabilitasi. Yang kedua saya melihat adalah bagaimana kemudian nanti ada pemerintah daerah setidaknya itu harus didorong agar tetap melakukan berbagai hal, langkah-langkah terkait dengan kondisi yang memang kondisi sangat rusak ya, seharusnya 90% sudah rusak, sehingga ini tidak semata-mata menjadi perhatian dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah juga mencari sumber-sumber lain, artinya bekerja sama dengan pihak-pihak swasta, UMKM untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan, misalnya mengenai Huntara. Nah, Huntara ini kan harus dipersiapkan dengan matang dalam arti karena menyangkut kebutuhan, jangan sampai juga berdempet-dempetan, terlalu dekat juga, dan bagaimana juga terkait dengan nanti kalau menuju ke yang namanya huntap, apalagi huntap lagi kan itu kan persoalan panjang, ada persoalan terkait dengan ini legalitas tanah yang akan dipakai. Nah, ini kan hal yang memang penting. Nah, yang ketiga menurut saya bagaimana kemudian nanti pemerintah pusat betul mengadvokasi karena sesungguhnya di berbagai daerah pengalaman sebelumnya itu selalu pemerintah daerah itu sering gagap karena bingung gitu kan, apalagi kemudian persoalan dengan anggaran. Ya, ini kan anggarannya bagaimana, dan ada ketakutan dari pemerintah daerah biasanya Mbak itu karena mereka takut jadi temuan atau apa. Ini harus ada semacam backup yang kuat, terutama dari pemerintah pusat dalam hal ini agar bisa menggunakan secara tepat sasaran, efisien juga, dan jangan sampai juga hal-hal yang berkait juga ini Mbak, kebutuhan-kebutuhan yang dasar misalnya kayak sekolah, kemudian kesehatan, ini kan sangat penting sekali. Di satu sisi juga sampai hari ini memang informasi yang beredar di media itu kesulitan mereka untuk buang hajat misalnya karena nggak ada, susahnya air bersih karena di sana pipa-pipa itu banyak yang rusak, sudah jebol ya, jadi sudah nggak mungkin lagi digunakan, berarti harus merekonstruksi baru. Nah, kita sepakat dengan pernyataan Pak Mendagri memang butuh proses termasuk dalam listrik kan, jadi hal-hal yang berkaitan kebutuhan dasar air bersih ini memang sangat dibutuhkan sekali. Nah, karena itu menurut saya memang pemerintah pusat betul-betul jangan sampai lengah dalam hal ini, karena sekali lagi bahwa masyarakat memang dalam posisi yang sangat terguncang, sangat panik juga, dan dalam posisi mungkin ada juga yang stres juga menghadapi situasi yang sudah sebulan lebih ini lumpur-lumpur ternyata masih di mana-mana, dan untuk mengangkatnya juga butuh waktu yang panjang. Dan dalam hal ini juga pemerintah daerah dalam ini seluruh perangkatnya itu memang betul-betul harus ini Mbak, secara istilahnya turun, pokoknya langsung melakukan langkah-langkah dalam arti cepat gitu ya, responsif, agar sampai masyarakat jangan merasa ditinggalkan, merasa korban sebagai pihak yang
tidak ada perhatian ataupun apa ini, karena sesungguhnya yang terjadi mereka adalah menuntut ada perhatian lebih. Nah, karena itu konsistensi menjadi sangat penting dalam hal ini, Mbak. Konsistensi dari pemerintah baik itu dari pusat maupun dari daerah. Pak Trubus, menanggapi hal ini Pak Wamen, lantas bagaimana sesungguhnya koordinasi mungkin lintas lembagaan ataupun lintas kementerian agar seluruhnya ini tidak tumpang tindih, Pak Wamen? Ini kan masih fase tanggap darurat, jadi fase penyelamatan, fase evakuasi, fase pemulihan akses, dan fase pemberian pangan begitu ya. Dan di sini kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana lintas kementerian dan lembaga juga bisa memberikan bantuan dengan cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan begitu. Pak Menteri kemarin misalnya mengkoordinasikan agar bisa memberikan baju-baju baru begitu ya. Nah, ini tentu memerlukan koordinasi kebijakan dari lintas kementerian ya yang terkait dengan pengadaan dari bahan-bahan pakaian tersebut begitu. Kemudian Pak Menteri juga berkomunikasi dengan Menteri Pertanian, Kepala Bappenas untuk suplai beras tambahan ya 1.000 ton. Kemudian Pak Menteri berkoordinasi dengan Menteri SDM agar suplai dari energi untuk sambungan listrik pulih kembali itu bisa dilakukan dengan segera begitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana hari ini kita memastikan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan di sana ini juga secara bertahap mulai berjalan. Pemulihan kantor-kantor, kemudian juga kegiatan perekonomian, dan Pak Menteri juga berkomunikasi dengan Kementerian UMKM karena rasanya perlu sekali insentif begitu dari Kementerian UMKM kepada para pelaku ekonomi di sana agar bisa kembali menggeliat begitu. Kita mendapatkan informasi dari lapangan bahwa ya hari ini masih belum pulih betul perdagangan ya, perjualan barang gitu di jalan dan lain-lain, tentu pasti ada kendala modal, barang-barang dan lain-lain, dan itu berusaha pastikan ada kehadiran pemerintah, terutama lintas kementerian dan lembaga di sana. Baik, Pak Joko, selain dari beberapa hal yang tadi juga sudah menjadi catatan dari Pak Wamen sendiri, ada yang sudah disebutkan oleh Mendagri bahwa selain dari faktor cuaca ekstrim, ada juga faktor yang tidak seimbangnya ekosistem hutan dan juga alih fungsi dari hutan tersebut. Nanti kita akan tanyakan bagaimana sesungguhnya fakta di lapangan, Pak Joko. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Nah pemirsa, ini adalah data bencana alam Sumatera. Secara total keseluruhan ada 1.129 meninggal dunia, 7.000 mengalami luka-luka dan 174 hilang. Sementara ini terjadi di 52 kabupaten terdampak. Untuk keseluruhan fasilitas pendidikan yang rusak ada 875, sementara jembatan rusak ada 700 lebih. Dan per wilayah di Aceh ada 497 korban meninggal dunia, 4.300 mengalami luka, 31 masih dalam pencarian di 18 kabupaten terdampak. Untuk di wilayah Sumatera Barat, total ada 261 meninggal dunia, 382 luka, 72 hilang di 16 kabupaten. 371 meninggal dunia di Sumatera Utara dengan 2.300 luka-luka, 71 hilang di 18 kabupaten terdampak. Ini merupakan data terbaru per tanggal 24 Desember 2025, sementara khusus untuk di wilayah yang paling parah di Aceh, Tamiang, Aceh, terdata ini berikutnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. 111 fasilitas pendidikan rusak
dan juga dari korban ada 88 meninggal dunia, 18 mengalami luka-luka, dan yang mengungsi ada 25.473. Sementara satu jembatan rusak, 412 fasilitas umum rusak, 20.066 rumah hancur porak-poranda berdasarkan data dari BNPB. Itu tadi perkembangan terbaru data yang kami terima dari BNPB. Tentunya ini juga menjadi perhatian Pak Joko. Tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana data terbaru dari BNPB, tapi kami juga ingin mengetahui tadi yang sudah saya tanyakan kepada Pak Joko. Lantas sesungguhnya bagaimana Anda melihat dengan adanya dugaan alih fungsi lahan ataupun alih fungsi hutan ini yang menjadi salah satu faktor penyebab selain cuaca ekstrim dari dampak bencana besar ini? Ya, kalau kita lihat ya di Aceh Tamiang itu kan sebuah wilayah yang didominasi oleh perkebunan sawit ya. Bahkan kota Tamiang sendiri, Aceh Tamiang sendiri itu di dekatnya juga banyak perkebunan sawit. Dan memang hasil diskusi kami dengan teman-teman di Aceh Tamiang memang baik daerah hulu, tengah dan hilir itu di sana memang banyak perkebunan sawit. Tapi memang kalau secara detail dengan menggunakan satelit kami juga masih menghitung sebenarnya seperti apa yang terjadi dan itu sedang dilakukan di BRIN. Sedang dilakukan penelitian lebih lanjut. Pak Wamen, dari pemerintah sendiri apakah sudah ada evaluasi dan juga sudah mendapatkan catatan mengenai alih fungsi ini? Benarkah ini juga seperti yang dinyatakan oleh Mendagri bahwa selain cuaca ekstrim, ini juga ada permasalahan dari alih fungsi lahan, Pak Wamen? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yang juga kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri terkait dan aparat penegak hukum, hal itu dalam proses untuk dilakukan investigasi dan ditindaklanjuti. Hal ini tentu merupakan pembelajaran bagi kita semua dan juga perlu kepastian terkait dengan hal-hal yang menjadi dugaan publik. Ya, karena itu mari kita tunggu proses investigasi tadi seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dan juga ditegaskan untuk ditindaklanjuti oleh Menteri terkait, Menteri Kehutanan dan aparat penegak hukum. Pak Trubus, menanggapi investigasi ini sedianya apa rekomendasi kepada pemerintah? Iya, menurut saya kita mulai dari perizinannya dulu, dari izin-izin dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit itu seperti apa, itu paling utama itu. Kemudian juga nanti selanjutnya diinvestigasi sejauh mana mereka dalam hal pengelolaan lingkungannya dan bagaimana juga dalam hal ini mengenai lahannya, alih fungsinya seperti apa, itu kan mekanisme prosedurnya apakah diikuti atau tidak. Nah, ini kan sesuatu yang penting juga diketahui. Nah, sementara sampai hari ini kan sebenarnya publik kepo gitu, ingin tahu sesungguhnya seperti apa. Nah, ini nanti pihak pemerintah maupun pihak aparat penegak hukum harus menjelaskan secara clear bahwa adanya alih fungsi itu memang menguatkan dugaan selama ini bahwa banjir bandang di sana itu menyebabkan situasi menjadi sangat memperburuk situasi lah yang ada di sana. Yang kedua memang dalam hal ini tentu harus ada dukungan publik yang kuat di mana kemudian investigasi dilakukan secara transparan, terbuka dan akuntabel, dan sesungguhnya yang diharapkan publik juga dalam hal ini ketika melakukan investigasi kalau memang sudah ditemukan satu bukti-bukti yang cukup, ya sudah ditetapkan aja sebagai tersangka, diproses sebagaimana hukum yang berlaku sehingga ada trust publik yang muncul di situ karena selama ini memang akibat deforestry kemudian alih lahan itu semua dan ada persoalan-persoalan yang sangat rumit di situ terkait dengan itu bagaimana aparat di lapangan dalam ini birokrasi dalam hal memberikan persetujuan dan bagaimana juga selama ini apakah perusahaan-perusahaan itu katakanlah memberi masukan langsung kepada APBD atau pendapatan resi daerah juga harus ini. Yang penting adalah bagaimana kemudian juga masyarakat di situ selama ini memang ikut istilah menikmati dari adanya perkebunan itu kan penting sekali karena ada kemanfaatan publik yang paling utama sehingga jangan sampai kemudian nanti kita seolah menyalahkan bahwa perusahaan itu memang melakukan istilahnya alih fungsi secara ilegal. Ini kan hal-hal yang tidak benar karena belum tentu juga karena ini perlulah investigasi menyeluruh dan disinilah kemudian perlibatan publik untuk di dalam
mengawasi sekaligus bagaimana publik juga ikut dilibatkan dalam hal adanya temuan-temuan, bahkan mungkin publik punya catatan-catatan, punya bukti-bukti juga, punya rekomendasi yang memang selama ini tidak diketahui, karena itu biasanya publik lebih cerdas, Mbak, dari soal-soal seperti ini, Mbak. Kita kembali bagaimana situasi di warga terdampak, Pak Joko. Dari pengamatan Anda di lapangan, apa sesungguhnya yang menjadi metode ataupun kendala dalam melakukan pembersihan? Terutama kita ketahui sama-sama kayu-kayu gelondongan ini cukup besar dan juga lumpur cukup tebal. Bagaimana pembersihannya? Ya, kalau yang kami lihat di lapangan ya Mbak, pembersihan itu banyak menggunakan alat-alat berat ya. Dan sekarang sebenarnya sudah dilakukan ya. Dan jalan-jalan yang putus, yang menghubungkan antara Medan dan Aceh Tamiang juga sudah clear semua, sudah bisa dilewati dengan baik. Saya kira memang kita perlu waktu ya untuk semua nanti bisa dibersihkan, dan warga juga mereka bahu-membahu saling bekerja sama untuk saling membantu untuk Sudah berapa persen untuk pembersihan ini? Belum terlalu banyak karena masih banyak yang tertutup lumpur ya. Kira-kira mungkin 20% lah. Lantas kendalanya mungkin cuaca atau lain sebagainya? Kalau cuaca ya memang kadang-kadang sedikit gerimis ya, tetapi tidak lebat gitu hujannya. Jadi saya kira masih mudah lah untuk dilakukan pembersihan. Gitu. Baik, Pak Wamen, untuk rekonstruksi dan rehabilitasi khususnya untuk di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini, selain langkah-langkah yang tadi sudah dinyatakan oleh Pak Joko Widodo untuk permasalahan pembersihan gelondongan kayu maupun lumpur, adakah langkah-langkah selanjutnya yang diprioritaskan oleh pemerintah? Agar kita bisa segera masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, ini tanggap darurat ini betul-betul harus kita pastikan bisa kita atasi bersama-sama secara secepat mungkin. Ya, seperti yang disampaikan tadi, di lapangan ini kendala utama adalah satu, keterbatasan personel, kedua adalah alat berat, dan ketiga adalah peralatan. Nah, karena itu di lapangan ya kita melihat ada penambahan tenaga dari TNI dan Polri, dan kami mendengar juga bahwa ada rencana penambahan jumlah personel lagi untuk membantu pembersihan, dan Kemendagri saat ini juga tengah melakukan konsolidasi untuk juga sesegera mungkin memberikan bantuan personil dikirim ke sana. Saya kira itu yang paling diperlukan, dan alat-alat ini bisa kita dapatkan nanti dari kota terdekat ya, seperti Langsa atau Medan. Itu yang pertama. Baru kemudian nanti melalui Satgas yang dipimpin, Satgas Rehab Rekon dipimpin oleh Pak Pratik dan Pak Mendagri, kita bisa fokus untuk memulihkan kehidupan di sana agar bisa berjalan kembali pendidikan, perekonomian, dan juga pelayanan publik. Untuk dari hunian, baik itu sementara ataupun tetap ini, apakah seluruhnya juga sudah disepakati, baik itu oleh pemerintah daerah ataupun berkoordinasi dengan warga sekitar? Ya, fase ini memang memerlukan bantuan untuk huntara, gitu ya. Dan Kemendagri sendiri tengah menyiapkan bantuan untuk semacam tenda yang lebih layak yang bisa digunakan oleh keluarga. Karena kita tentu tidak ingin para pengungsi atau warga ini nanti terdampak berbagai macam penyakit begitu karena kondisi tidak layak. Jadi di fase tanggap darurat ini huntara sepertinya sangat mendesak dalam berbagai bentuk begitu, dan sembari kita melakukan pemetaan kebutuhan nanti hunian tetap yang akan kembali dibangun oleh pemerintah. Baik, Pak Trubus menanggapi, ini berarti tadi sudah kita sama-sama mendengarkan bahwa hunian sementara merupakan salah satu faktor yang sangat mendesak dibutuhkan oleh warga terdampak. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sampai dengan saat ini sudah on the track? Ya, saya lihat sebenarnya sudah netral, karena kan ini permintaan pemerintah daerah kan, artinya dari sini warga yang meminta korban supaya ada tadi disampaikan sama Pak Wamen itu adalah huntara gitu, karena ada daerah juga yang mintanya langsung huntap, Mbak, tidak huntara. Jadi ini kan memang meminta huntara, jadi perlu juga nanti dipikirkan adalah bagaimana bahwa mereka selama tinggal di situ berapa lama, dan ada kejelasan juga, karena selama menunggu itu kan sesuatu menunggu itu kan membosankan, nanti saja mereka kemudian tidak betah gitu kan. Ini kan hal-hal yang harus dicari. Kemudian juga
istilahnya jaminan hidup lah ya, jaminan hidup yang layak ini kan perlu dari pemerintah. Jadi dalam hal ini apakah mereka diberikan sehari berapa uang yang harus disediakan oleh pemerintah. Kemudian dalam hal ini juga kebutuhan-kebutuhan lain termasuk di dalam Huntara ini juga ini Mbak macam-macam kan, ada piring, ada sendok, ada apa kan yang dibutuhkan dalam sehari-hari untuk aktivitasnya. Dan yang penting juga sebenarnya anak-anak dan ini jangan sampai kemudian mereka istilahnya sekolahnya terlantar. Ini kan sesuatu yang harus dipikirkan dengan matang. Nah, kalau memang jarak sekolahnya agak jauh ya harus disediakan juga alat transportasi ke sananya misalnya seperti itu. Nah, yang lain adalah mengenai kesehatan. Nah, ini yang menjadi problem seringkali di pengalaman dulu di di Sulawesi ya, di Poso itu memang tahun 2018 itu akhirnya mereka banyak yang sakit gitu kan di tempat Huntara itu. Jadi karena apa? Karena mereka ya dihadapkan oleh adaptasi yang terlalu lama untuk menunggu itu, yang kemudian macam-macam, ada yang anak yang diare lah, kemudian ada juga yang orang tua juga mengalami demam, ada ispa, macam-macam penyakit ini yang kemudian memang ini diharapkan nanti tidak terjadi yang di Aceh Tamiang ini atau di tempat lain juga. Tetapi yang jelas bahwa kepastian mengenai Huntara ini memang harus betul-betul mempertimbangkan aspek-aspek dari kebutuhan masyarakat itu, karena itu kan umumnya kan seragam Mbak, kalau sama gitu kan, padahal masyarakat kan heterogen, ada yang maunya seperti ini. Ini kan juga harus dikasih penjelasan, jangan sampai kemudian nanti berebut, saya membutuhkan yang dekat jalan raya atau mereka membutuhkan yang lebih jauh dan sebagainya. Ini kan istilahnya pembagiannya, distribusinya betul-betul merata, tapi juga ada rasa nyaman mereka tinggal gitu, karena selama menunggu ini prosesnya panjang Mbak, karena untuk menjadi huntap itu butuh ya bukan hanya waktu tapi juga kebijakan terus, karena anggarannya besar sekali untuk sampai menjadi huntap, dan belum lagi memikirkan bagaimana mereka mendapatkan ya pekerjaan, mata pencahariannya kan dipikirkan juga, karena sawah-sawahnya juga mereka umumnya sudah ini Mbak, ini kan harus dibikinkan lagi sawahnya seperti apa. Dan yang menjadi penting juga adalah bagaimana kemudian kita harapkan perusahaan-perusahaan yang selama ini ada di sana yang pertemuan tadi itu juga secara ini kontribusi lah seperti apa, sehingga ada percepatan Mbak. Kalau semuanya tergantung pada pemerintah memang berat, karena apa? Karena ini pemerintah tidak hanya menangin satu wilayah, tapi juga wilayah kan ini kebetulan ada 3 provinsi yang mengalami hal seperti itu. Nah, karena itu apalagi juga pemerintah dihadapkan ini akan ramalan-ramalan BMKG kan mengatakan akan ada cuaca hujan beras juga, kondisi cuaca ekstrim juga di daerah, tidak hanya di ini, ada di Bengkulu, ada di daerah mana-mana sudah disampaikan waktu itu oleh BMKG termasuk di Jawa. Nah, ini kan perhatian pemerintah kan akhirnya tidak fokus hanya di sini, tapi juga ada ini mungkin juga koordinasi lintas ini kementerian tadi itu ada semacam entah satgas atau apa Mbak atau badan, kalau dulu Pak Presiden mengatakan satgas atau badan masih dikaji ya itu. Tapi ini penting karena ini jangka panjang gitu loh. Ya jangan sampai tumpang tindih apa yang sudah berjalan selama ini, seolah-olah mereka saling berebut kewenangan misalnya, kan ini hal-hal yang kemudian pada akhirnya kualitas dari huntap nantinya itu, dan karena ini masih tanggap darurat tentu segala sesuatu masih direncanakan, tetapi kita juga berharap jangan sampai nanti ada susulan bencana lagi yang kemudian juga harus dipikirkan kan, hal-hal yang lain resiko-resiko yang harus dihadapi Mbak. Ini penting sekali gitu Mbak. Baik, Pak Wamen, nanti kami akan kembali selepas jeda. Kami ingin menanyakan bagaimana sesungguhnya langkah dari pemerintah agar rekonstruksi dan juga rehabilitasi ini tidak hanya bersifat sementara. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan hadirkan dialognya bersama kami. Anda kembali bersama kami, Pak Wamen. Kita lanjutkan dialog kami. Tadi saya sudah sempat menanyakan, lantas langkah konkret apa yang diambil oleh pemerintah agar rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini dapat sesuai dengan target, Pak Wamen? Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan kebutuhan hunian sementara tadi. Saat ini pemerintah melalui BP BUMN ini telah menyiapkan 14 titik yang merupakan lahan dari PT PN 4 di sana
yang siap untuk dibangun huntara. Jadi ini lahan yang sudah siap dibangun segera agar warga bisa menempati hunian sementara. Namun demikian warga pun diberikan opsi kedua yang lebih fleksibel apabila kemudian memungkinkan untuk kembali dibangun atau hunian sementara yang tidak jauh dari lokasi, maka itu dimungkinkan. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama ada dari 14 titik yang merupakan lahan dari PTPN, dan yang kedua adalah juga dari lokasi-lokasi yang dekat dengan pemukiman warga. Nah, walaupun saat ini kita fokus kepada tanggap darurat, tetapi persiapan-persiapan skenario untuk rehab rekon ini sudah mulai disiagakan. Pertemuan-pertemuan telah dilakukan karena rehab rekon ini memerlukan satu perencanaan yang matang. Baik. Kita sudah menyiapkan fase 100 hari, fase 1 tahun, kebutuhan fisik apa saja, bahkan juga isu-isu sosial di sana ini juga harus diperhatikan. Karena kita ingin belajar juga dari proses rehab rekon di tempat lain. Seringkali misalnya proses relokasi itu memerlukan kajian sosial yang cukup dalam. Jangan sampai kemudian dibangun huntap, tetapi kemudian warga kembali lagi ke lokasi asalnya. Nah, di rehab rekon ini tim sudah disusun dan juga sedang dimatangkan semacam buku putihnya. Jadi buku putih NIA yang akan menjadi panduan dari rehab rekon yang langsung dipimpin oleh Pak Pratik dan Pak Mendagri sebagai dasar nanti setelah fase tanggap darurat selesai langsung masuk ke fase rehab rekon. Demikian. Baik, Pak Joko, dari pantauan di lapangan sendiri perkembangannya seperti apa sampai dengan saat ini, baik itu dari rekonstruksi maupun rehabilitasi? Ya, kalau kita lihat di lapangan ya Mbak, memang bantuan itu sebenarnya mengalir cukup banyak ya ke Aceh Tamiang, itu baik yang berasal dari dari BUMN Peduli maupun dari warga sekitar ya, banyak warga dari Kota Medan itu yang mereka hilir mudik menuju Tamiang dan bahkan macet. Kemarin kita mengalami dari Sabtu Minggu itu sangat susah mengakses ke Kota Tamiang karena macet ya, banyak bantuan yang datang dan di posko-posko sudah banyak tersedia sebenarnya untuk bahan makanan. Oleh karena itu kemudian di BRIN kami concern bahwa kami melihat bahwa kebutuhan air bersih dan air siap minum itu masih kurang. Dan kami menempatkan 2 unit Arsinum di sana dengan kapasitas produksi untuk Arsinum itu kira-kira 10.000 liter Mbak. 10.000 liter itu kira-kira 5.000 galon ya. Dan kami ada 2 unit, artinya setiap hari kita bisa memproduksi 10.000 galon. Dan alhamdulillahnya itu sudah dilaksanakan dimanfaatkan oleh masyarakat di sana. Baik. Dan di unit air Sinum kami juga sebenarnya bisa memproduksi air bersih sekitar 60.000 liter. Baik, Pak Trubus, ya. Anda melihatnya ke depannya ini tantangan apa saja yang sedianya bisa diantisipasi? Iya, tantangan yang paling utama adalah ini Mbak, sumber daya manusia yang harus menyiapkan ini semua. Karena kan karena ini untuk sampai menuju huntap tadi yang dijelaskan Pak Wamen itu kan juga panjang prosesnya. Nah, jadi ini yang kedua tentu kaitannya dengan anggaran. Nah, maksudnya anggarannya ini memang harus siap, tentu pemerintah pusat siap, tapi kan juga di daerah ini juga dihadapkan oleh situasi-situasi di mana juga ya karena kondisinya rusak semua dan membutuhkan anggaran yang besar, tentu bagaimana nanti kapasitas kepala daerah dalam hal pengelolaan anggaran dan bagaimana juga mengimplementasi atau menerapkan anggaran itu sendiri secara tepat, ini juga menjadi hal penting. Yang penting ketika menurut saya advokasi dari ini pemerintah pusat akan terus mendorong, karena bagaimanapun juga mereka ini dihadapkan oleh kebingungan-kebingungan yang memang pada akhirnya mereka kan harus mempertanggungjawabkan. Kalau anggaran kan harus mempertanggungjawabkan semua yang digunakan seperti apa. Nah, belum lagi ya lembaga-lembaga ini juga mengaudit Mbak, itu kan ya harus ada BPKP, ada BPKP, karena ini kan dananya dana publik, dana pemerintah, dana APBN atau APBD. Nah, karena ini menjadi penting juga. Yang penting juga menurut saya kaitannya dengan huntap atau huntara ini, sekali lagi bahwa masyarakat sebenarnya publik mengendaki satu kepastian gitu ya, kepastian sampai kapan, dan jangan sampai kemudian janji-janji pemerintah ini kepada akhirnya mereka harus ya istilahnya ya nanti jadi kayak PHP ya nggak mungkin ya. Jadi tapi sesuatu yang pasti gitu ya, sesuatu yang kemudian mereka menunggu, tapi memang ada kepastian. Di satu sisi juga memang harus dipikirkan
sisi-sisi ini Mbak kesiapan warga sendiri ini, warga ini harus konseling karena gimana juga bantuan yang besar atau ini bantuan sudah tadi diceritakan begitu banyak, kalau masyarakatnya nggak siap, kemudian bagaimana sementara struktur di sana kan sudah dalam tanda petik karena 90% rusak ya otomatis kan namanya kepala desa nggak ada, camat bagaimana kan koordinasi siapa bagaimana, ini bantuan akhirnya menumpuk dan pada akhirnya nanti khawatir saya bantuan ini mangkrak, kemudian juga akhirnya banyak yang kedaluarsa kalau itu makanan atau memang juga kebutuhan dari mereka-mereka yang sesungguhnya membutuhkan atau korban ini tadi penyintas itu menghendaki yang lebih lagi, misalnya maka pakaiannya harus pakaian yang baru misalnya. Nah ini kan sesuatu yang tak mudah atau makanannya makanan yang memang membutuhkan jauh-jauh lebih berkualitas, kaitan dengan sekolah juga anak-anaknya maunya dapat pakaian-pakaian yang berkualitas juga, buku dan semuanya kan harus ini Mbak tercukupi dengan waktu yang karena jangkanya ini panjang Mbak. Jadi kan bisanya setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa sampai 5 tahun, pengalaman yang ada di tempat lain itu sampai 5 tahun baru ini semua, dan itu tadi sampaikan Pak Wamen juga banyak yang balik lagi di Lumajang itu udah dibikin Mbak bagus-bagus, balik lagi ke tempat ininya lagi. Jadi ini ada banyak pertimbangan. Ada banyak pertimbangan, apalagi ini kan sifatnya meluas lagi kan. Baik, ini menurut saya. kita tanyakan ke Pak Wamen. Pak Wamen, apakah dari pemerintah juga akan melibatkan masyarakat dalam masa fase pemulihan ini? Isu sosial sangat penting. Selain pembangunan fisik, rehabilitasi secara fisik, pembangunan sosial dan pemulihan warga, mental warga, kesehatan mental ini juga sangat penting. Secara psikologis tentu dampaknya sangat luar biasa bagi warga di sana. Nah, karena itu tentu Satgas Rehab Rekon ini nanti juga akan melibatkan para pakar, kemudian juga para pegiat ya, aktivis yang selama ini juga fokus untuk mendampingi warga. Karena pemerintah kan tidak bisa sendiri. Pemerintah harus bersama-sama. Dan kita mulai dari fase perencanaan. Nah, kemarin di rapat perdana dari cikal bakal Satgas Rehab Rekon ini juga kami mengundang para pakar untuk menyampaikan perspektif sosialnya. Karena fisik kan sudah banyak dibahas dan disiapkan, tetapi fase-fase yang juga fokus pada pendampingan warga secara psikologis dan sosial ini sangat penting. Jangan sampai terlewatkan karena bencana ini begitu dahsyat dampaknya bagi warga. Dan hari ini pun kita melihat aparatur pemerintah, pemerintah daerah, ASN, TNI, Polri juga belum bisa bekerja secara maksimal karena memang keluarga pun terdampak. Banyak dari mereka kehilangan istri, kehilangan suami, rumahnya hancur, dan sangat bisa kita pahami dalam kondisi seperti itu tidak mungkin juga kita harapkan bekerja secara maksimal. Dan dimensi sosial ini yang harus kita perhatikan bersama. Baik. Kita tentunya doakan dan juga harapkan yang terbaik untuk warga terdampak agar mereka bisa hidup kembali normal. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Pak Joko waktunya bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sehari menjelang Natal, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang yang akan pergi ke kampung halaman atau berwisata. Adanya stimulus potong harga tiket pesawat membuat jumlah penumpang melonjak naik. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hari ini pergerakan penumpang mencapai 178.000 atau naik 23% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat tembus di angka 1.200 pesawat. Antrian penumpang terlihat di konter check-in penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sejak Rabu pagi. Adanya stimulus potongan harga tiket pesawat membuat tingginya animo masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman atau berwisata. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Gereja Katedral Jakarta sore ini. Dalam kunjungannya, Kapolri memastikan pengamanan misa Malam Natal 2025 di Gereja Katedral berjalan dengan baik. Jenderal Listio Sigit bersama dengan pejabat Menteri Kabinet Merah Putih, Menko Polkam Jamari Caniago, Menko PMK Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan juga Panglima TNI Agus Subianto mengunjungi Gereja Katedral Jakarta. Pejabat yang hadir sempat menyapa jemaat yang akan menjalani misa malam Natal.
Kapolri memastikan pengamanan akan terus dilakukan dari malam Natal hingga pergantian tahun. Ratusan ribu personil dikerahkan ke seluruh objek vital termasuk gereja. Ya, lantas bagaimana jalannya misa malam Natal di Gereja Katedral? Pemirsa sudah bergabung bersama kami, rekan kami Rizka Salsabila yang akan siap dengan laporannya untuk Anda. Selamat malam Rizka, bagaimana jalannya misa malam Natal di sana? Selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Pelaksanaan tadi untuk sesi pertama di pukul 17 waktu Indonesia Barat ini memang sudah selesai, yang mana nantinya akan dilanjut pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat untuk sesi misa malam Natal di sesi kedua. Yang mana kalau tadi kami melihat di sesi pertama ini memang cukup membludak atau dibanjiri oleh jemaat ataupun umat yang datang untuk melakukan ibadah di Gereja Katedral pada malam hari ini. Yang mana tadi memang untuk kapasitas kursi yang ada di Gereja Katedral sendiri ini disediakan sekitar 5.000, namun dari kapasitas 5.000 tersebut ternyata adanya tambahan dari umat ataupun yang datang baik dari luar maupun dari kota Jakarta sendiri. Adapun untuk ketersediaan sendiri ini memang disediakan sekitar 5.000 secara total dengan kapasitas total di dalam Gereja Katedral sendiri itu sekitar 800 dan ditambah dengan area luar yaitu Plaza Maria dan Goa Maria di sebanyak 500 kursi serta tenda di tempat kami mengabarkan ini ada sekitar 3.000 kursi. Yang mana tadi di belakang saya ini juga masih ada kursi-kursi yang digunakan untuk para jemaat yang sebelumnya tidak kebagian di tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi. Adapun tempat lainnya seperti Geraha Pemuda lantai 1 dan juga 4 disediakan sekitar 800 kursi. Dan untuk yang spesial pada malam Natal tahun ini sendiri, Gereja Katedral ini menyiapkan misa untuk umat lanjut usia, yang mana misa ini akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat pada tanggal 25 besok, yang juga nantinya keluarga yang mendampingi yang lanjut usia ini bisa ikut dalam misa tersebut. Adapun selain itu juga pada sore hari tadi sebelum misa sesi pertama dimulai, sejumlah pejabat seperti Kapolri, kemudian jajaran Menteri Kabinet Merah Putih ini juga datang untuk menyampaikan pesan, untuk menyapa kemudian menyampaikan pesan selamat hari Natal kepada para umat yang sudah hadir di Gereja Katedral. Adapun untuk pengamanan sendiri, Kapolri juga sempat menyampaikan untuk sekitar telah mengerahkan sekitar 147.000 personil gabungan untuk pengamanan baik dari malam Natal maupun di Tahun Baru. Sementara itu demikian, Tiara, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Rizky. Laporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, satu hari jelang libur Natal, arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat terpantau padat. Kepadatan terjadi di dua arah, yakni baik dari arah Jabodetabek menuju Cikampek maupun dari arah Cikampek menuju Jakarta. Kepadatan terpantau dari ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 55 arah Cikampek maupun Jakarta. Diperkirakan laju kecepatan kendaraan di bawah 60 km per jam. Hingga saat ini pemirsa belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Ya pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas pada jelang libur Natal dan juga Tahun Baru di ruas jalan tol Jakarta Cikampek dan juga Jalan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, pemirsa bergabung bersama kami saat ini Agung Prasetyo dan juga Faisal Renaldi. Kita ke Agung Prasetyo yang saat ini ada di tol Cikampek terlebih dahulu. Selamat malam Agung, apakah rekayasa lalu lintas malam ini sudah mulai diberlakukan? Ya, selamat malam Tiara juga pemirsa. Betul, memang hari ini merupakan diprediksi menjadi puncak arus mudik Natal, dan kalau kami melihat pergerakan mobilitas para
pengendara yang menggunakan ruas tol Jakarta Cikampek terus mengalami peningkatan, termasuk sejak sore hingga malam hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan yang mana didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun memang untuk rekayasa lalu lintas yang skemanya yang sudah disiapkan oleh Korlantas Polri serta dari pengelola tol ataupun dari Jasa Marga hingga saat ini belum diterapkan, karena memang untuk melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow ini, di mana ini kalau terjadi kepadatan atau kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek rata-rata 6.000 per jam, namun pada saat ini masih di bawah 6.000 per jam. Dan di tempat kami mengabarkan saat ini di gerbang tol Cikampek Utama juga arus lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi, dan di belakang saya di gerbang tol Cikampek Utama terlihat adanya antrian kendaraan yang akan menuju ke ruas tol Trans Jawa ataupun menuju ke wilayah timur Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Dan ada 9 gardu utama untuk mempercepat transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Selain 9 gardu utama juga ditambah dengan 8 gardu satelit. Kalau melihat dari angka yang ada di kantor Jasa Marga, memang kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek hingga malam hari ini tercatat ada sekitar 61.214 kendaraan. Ini terbagi yang menuju ke arah timur ataupun menuju ke arah Bandung. Sementara untuk yang menuju ke arah timur ya, ini melalui gerbang tol Cikampek Utama, di mana hingga malam hari ini tercatat ada 33.520 kendaraan, dan angka ini naik dibandingkan dengan hari kemarin, yang mana memang pada hari kemarin sekitar 27.049 kendaraan, dan angka ini naik sekitar 6.000 dalam waktu yang sama, sehingga memang ada peningkatan volume kendaraan. Maksud kami ada peningkatan volume kendaraan yang bergerak menuju ke arah timur Pulau Jawa. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang selain di gerbang tol Cikampek Utama, kepadatan juga tadi sempat kami pantau sekitar kilometer 55 menjelang rest area di kilometer 57, karena banyaknya para pengendara ataupun pemudik yang akan masuk ke rest area menjelang sholat maghrib ataupun untuk mengisi bahan bakar, sehingga adanya antrian kendaraan di titik kilometer 55 sampai kilometer 57. Untuk mengantisipasi itu juga pihak kepolisian dan ataupun pihak dari pengelola rest area membatasi para pengendara ataupun pemudik yang berhenti di rest area kilometer 57 hanya diberikan waktu sekitar 30 menit. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio, Tiara. Dari tol Cikampek kita bergeser ke pusat kota Jakarta. Pemirsa, sudah ada Faisal Renaldi di Jalan Merdeka Barat. Selamat malam Faisal, bagaimanakah suasana ataupun juga lalu lintas di malam Natal ataupun juga malam hari ini? Komjen Polisi Syahar. Hari ini memang jika kita bandingkan dengan malam biasanya, hari ini cukup ramai. Karena apa? Hari ini atau malam ini merupakan malam Natal, malam penuh kebahagiaan agama Katolik dan juga Protestan. Kami ingin tunjukkan kepada Anda, pemirsa dan juga Tiara, bagaimana kondisinya saat ini melalui juru kamera kami, Rashid Hartadi, yang menunjukkan bagaimana situasi arus lalu lintas, tepatnya di kawasan Jakarta Pusat. Keramaian ini terjadi, Tiara, karena apa? Karena memang di beberapa titik tempat kami mengabarkan saat ini ada 2 gereja yang saat ini sedang melakukan ibadah atau misa malam Natal. Yang pertama ada di gereja Katedral, dan juga di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni tepatnya di depan gereja Immanuel Jakarta. Untuk saat ini, Tiara dan juga pemirsa, arus lalu lintasnya memang jika bisa dikatakan ini lebih ramai dibandingkan dengan hari biasanya, karena untuk malam ini saudara-saudara kita yang beragama Kristiani sedang melaksanakan ibadah atau misa malam Natal. Di tempat kami mengabarkan saat ini, Tiara dan juga pemirsa, untuk di depan gereja Immanuel memang suasananya tidak seramai jika kita bandingkan dengan pukul 5 sore tadi, karena saat ini tempat kami mengabarkan masih berlangsung ibadah atau misa malam Natal di gereja Immanuel. Nah, diprediksi Tiara dan juga pemirsa, untuk di tempat kami mengabarkan saat ini akan terjadi keramaian lagi sekitar 30 menit lagi, karena pukul 9 malam akan ada ibadah lagi di gereja Immanuel. Untuk sementara demikian, Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi, dan juga tadi sebelumnya ada Agung Prasetyo yang melaporkan langsung dari titiknya masing-masing. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pasca banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, gudang makanan supermarket porak-poranda. Puluhan kardus makanan ringan hanyut terbawa derasnya air luapan Sungai Rajadana. Beginilah kondisi pasca banjir bandang. Sejumlah petugas dari TNI Polri diterjunkan di lokasi gudang supermarket di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon pasca banjir bandang menerjang kawasan ini. Petugas bersama karyawan minimarket berjibaku membersihkan area hingga memastikan masih adanya barang yang bisa diselamatkan. Bahkan lumpur tebal lebih dari 10 cm tampak mengendap di area gudang. Puting beliung menerjang permukiman di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Inilah detik-detik saat angin puting beliung menerjang Dusun Jambon, Desa Sojopuro, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Video amatir warga memperlihatkan atap rumah warga beterbangan terbawa angin. Peristiwa angin puting beliung berlangsung saat hujan deras melanda kawasan setempat. Meski berlangsung dalam waktu singkat, kerusakan yang dialami rumah warga cukup parah. Data sementara sekitar 36 rumah warga terdampak dengan kategori rusak ringan, sedang hingga berat. Sebagian rumah pada rangka atap dan dinding rumah dan juga BPBD Kabupaten Wonosobo mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Diduga sopir tidak konsentrasi, truk tanpa muatan dihantam truk bermuatan limbah kardus di ruas Jalan Magelang, Purworejo pada Selasa petang. CCTV merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua truk, tepatnya di Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Rekaman CCTV memperlihatkan truk tanpa muatan yang baru saja keluar dari bengkel ditabrak truk bermuatan kardus bekas dari arah berlawanan. Diduga sopir truk yang keluar dari bengkel tidak konsentrasi saat kendaraannya masuk ke badan jalan. Akibatnya truk tanpa muatan terguling sedangkan truk syarat muatan kardus bekas terperosok ke area perkebunan bibit. Benturan keras juga mengakibatkan sopir truk muatan kardus terjepit kabin kendaraan. Sekitar 30 menit proses penanganan, korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pilot dan kru helikopter AW169 menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa musyaf Al-Quran kepada masyarakat di Aceh, Tamiang, Aceh. Warga korban Banda Aceh sangat antusias ketika pilot dan juga kru helikopter mulai mendarat memberi bantuan di lapangan Bima Patra, Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Pembagian musyaf Al-Quran ini dikarenakan banyak masjid musola terendam banjir, begitu juga warga yang tidak lagi memiliki Al-Quran. Musyaf Al-Quran dibutuhkan untuk warga dan anak-anak untuk mengaji sebagai peneduh hati dan juga pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harahap. Saya Windy Welintoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Indonesia Business Forum bersama rekan kami, Celia Alexandra. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.